Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam sesi 3 mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Nah, pada sesi ini kita akan belajar bersama tentang perspektif komunikasi pembangunan. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal bahwa fokus pada mata kuliah ini adalah komunikasi pembangunan, gitu ya. Nah, mari kita lihat ada 3 macam ya perspektif komunikasi pembangunan. Yang pertama yaitu perspektif secara sosiologi. Nah, di sini dalam perspektif secara sosiologi ditekankan pada psikologis interaksional atau efek komunikasi. Yang kedua yaitu adanya peran opini publik, begitu ya, dalam menjangkau masyarakat atau halayak yang mendapatkan program pembangunan, gitu. Di mana secara garis besar perspektif psikologi ini menekankan pada sisi personal, ya, atau bisa juga menekankan pada sistem sosial yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, bagaimana kemudian sisi personal atau individu ini kemudian akan berperan dalam membentuk opini publik. Nah, nanti akan kita jelaskan. Yang kedua yaitu adanya perspektif komunikasi, di mana ini sudah sempat dijelaskan juga pada sesi 2 lalu, adanya hubungan antara komunikasi dan perubahan sosial. Kemarin dijelaskan misalnya komunikasi adalah sebuah proses, begitu ya, atau komunikasi merupakan bagian dari perubahan sosial seperti itu. Nah, kemudian perspektif komunikasi juga menekankan perannya media massa, bagaimana pentingnya peran media massa dalam pembangunan. Nah, ditandai dengan adanya jurnalistik pembangunan yang kemarin kita jelaskan, misalnya bagaimana adanya tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai jurnalis, kemudian mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan, ya, memperluas dan mempermudah, ya, sehingga pembangunan ini dapat diterima oleh masyarakat, ya. Sampai kemudian dijelaskan juga betapa pentingnya media komunikasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Misalnya dengan adanya koran masuk desa, dengan adanya radio komunitas, atau dengan adanya televisi lokal, ya. Dan yang terakhir adanya komunikasi penunjang pembangunan. Kemarin dijelaskan juga salah satu contohnya adalah adanya alih teknologi, misalnya dari media komunikasi yang konvensional kemudian dibantu oleh teknologi informasi yang canggih, misalnya dengan adanya aplikasi yang membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Misalnya kemarin bagaimana ketika kita mau bayar pajak tidak perlu harus ke kantor pajaknya, tapi cukup dengan mengakses melalui aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor misalnya, atau aplikasi untuk Peduli Lindungi misalnya, ya. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi penunjang pembangunan. Dan yang ketiga yaitu perspektif komunikasi pembangunan itu sendiri. Nah, di sini akan dibahas mengenai bagaimana masalah distribusi informasi dan penerangan. Bagaimana misalnya informasi ini kemudian disampaikan kepada publik, kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencerahkan, gitu ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat pentingnya program pembangunan, ya. Selain itu juga komunikasi pembangunan ini merupakan bagian dari bagaimana menyampaikan pendidikan, ya, atau keterampilan, atau yang kemarin kita katakan sebagai penyuluh pembangunan, begitu ya. Nah, ini bagian dari perspektif komunikasi pembangunan.
Dan yang ketiga yaitu adanya rekayasa sosial atau social engineering dan perubahan perilaku. Nah, mari kita bahas satu persatu. Di sini kita akan membahas pertama tentang perspektif psikologi. Ya, ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Hegel dan McClelland ya. Nah, di sini disebutkan bahwa peranan komunikasi pembangunan ini dapat menganalisa efek komunikasi dari pembangunan itu sendiri. Gitu. Bagaimana misalnya efek komunikasi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu efek kognitif, di mana ada perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau dari yang belum paham menjadi paham. Yang kedua, efek komunikasi dalam pembangunan ini adalah efek afektif atau sikap, yaitu menyukai atau tidak menyukai atau pro dan kontra gitu ya. Dan yang ketiga yaitu efek behavior atau efek tindakan. Apakah misalnya seseorang akan memutuskan untuk melaksanakan program pembangunan begitu ya, atau tidak mau menolak gitu ya, menolak tidak mau ikut dalam proses pelaksanaan pembangunan. Contohnya misalnya ketika ada program vaksinasi. Nah, di awal misalnya disampaikan melalui sosialisasi ya, melalui media massa atau melalui penyuluh kesehatan yang datang misalnya ke posyandu, disampaikan manfaat ya tentang vaksinasi ini, atau misalnya kerugian kalau tidak divaksinasi misalnya. Nah, itu akan memunculkan pengetahuan. Oh, ternyata kalau saya divaksin maka saya akan seperti ini. Oh, keuntungannya akan seperti ini. Nah, kalau kemudian sudah ada pemahamannya, maka akan berlanjut ke efek selanjutnya, yaitu efek afektif. Maka dia akan menyetujui atau tidak, menyukai atau tidak tentang informasi yang disampaikan. Misalnya karena tahu kerugiannya tidak divaksin itu seperti ini, misalnya ya akan berakibat fatal misalnya. Atau mungkin tidak bisa jalan-jalan ke luar kota, apalagi ke luar negeri misalnya ya. Akhirnya dia, oh ya ternyata saya memang setuju gitu ya, saya harus divaksin. Nah, itu kemudian akan memunculkan bahwa dia setuju dan menyukai informasi tersebut. Nah, baru kemudian sampai ke tahap akhir, yaitu efek behavior, sampai kemudian dia mendaftarkan diri untuk divaksin ya ke pusat kesehatan, ataupun misalnya di tempat-tempat atau sentra vaksinasi. Nah, itu yang disebut dengan efek komunikasi dalam program pembangunan salah satunya. Dan yang kedua, dari perspektif psikologi ini diperlihatkan atau dianalisa bagaimana peran keluarga nih sebagai kunci suksesnya motivasi pembangunan yang diharapkan. Jadi yang namanya proses pembangunan meskipun ditujukan dalam skala besar merata seluruh Indonesia misalnya, tapi dimulai dari skala yang sangat kecil, yaitu dari individu yang kemudian individu ini berada dalam sebuah keluarga. Tadi kembali ke efek komunikasi, misalnya ketika satu orang dalam keluarga, misalnya seorang ayah kemudian mendapatkan informasi yang tidak benar, misalnya ya, informasi yang ternyata vaksin itu merugikan gitu ya, justru banyak korbannya. Nah, kemudian si ayah ini menjadi tidak suka, tidak mau gitu ya, tidak mau divaksin, dan kemudian memutuskan untuk tidak akan divaksin misalnya. Nah, ini kemudian bisa disampaikan, bisa di-share gitu ya, si efeknya ini kepada anggota keluarga lainnya. Artinya bisa jadi satu keluarga itu jadi menolak untuk divaksin. Nah, disinilah peran keluarga sangat dibutuhkan begitu dalam memotivasi orang lain di sekitarnya sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik ya. Atau nih menurut McClelland ini bisa menganalisa opini publik nih sebagai komunikasi di dalam pembangunan. Jadi yang namanya opini publik tentu berasal dari opini-opini pribadi yang disampaikan kemudian
setujui oleh masyarakat secara luas gitu, kemudian menciptakan opini publik. Nah, ini juga tentu berawal dari sisi psikologis seseorang. Nah, kedua pandangan di atas ini sangat menonjolkan personalitas anggota suatu masyarakat dalam sistem sosial. Tadi yang sistem sosial yang paling kecil adalah keluarga. Ya, nah pandangan psikologi melihat pentingnya suatu efek komunikasi sebagai akibat dari interaksi yang dilakukan melalui pesan komunikasi nih, sehingga menimbulkan efek berantai ya dari halayak. Tadi ketika adanya opini publik, ketika satu orang tokoh masyarakat setuju misalnya ya, satu kepala keluarga setuju, maka ini akan menular gitu, akan disampaikan persetujuannya juga kepada anggota keluarga yang lain atau kepada anggota masyarakat yang lain ya. Atau juga dalam perspektif psikologi disebutkan bahwa adanya perubahan dalam masyarakat yang semula tidak menerima atau menutup diri terhadap program pembangunan menjadi terbuka ya untuk berinteraksi dan menerima program-program pembangunan gitu ya. Nah, jadi dalam proses pelaksanaan pembangunan ada saja misalnya anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang sulit untuk menerima proses pembangunan ini atau pelaksanaan pembangunan ini. Nah, disinilah perlu adanya pendekatan secara personal ya untuk meyakinkan bahwa proses pembangunan ini adalah proses yang baik dan bermanfaat bagi dirinya, termasuk bagi orang-orang di sekitarnya. Gitu. Sekali lagi, dalam perspektif psikologi ini yang ditekankannya adalah individu dan sistem sosial yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nih ya bagaimana perspektif psikologi dapat terlihat nih. Misalnya tadi ya ketika ada penolakan tentang vaksin COVID-19 nih. Mungkin karena satu lingkungannya tadi kata saya ketika satu orang kepala keluarganya menolak, ya mungkin anggota keluarga yang lain juga akan menolak. Ya, yang kedua misalnya karena pola pikirnya yang sudah terlanjur mendapatkan informasi dari orang atau pihak yang memang menolak dari awal misalnya atau tidak setuju tentang vaksin ini, termasuk juga tentang fungsinya misalnya vaksin nggak vaksin tetap aja kena misalnya ya. Nah seperti itu adanya pola pikir. Dan yang ketiga adanya kepercayaan yang keliru gitu. Misalnya karena ada hoax misalnya yang beredar yang menyatakan bahwa vaksin ini dibuat dari bahan baku yang tidak halal gitu ya, atau ada beberapa orang yang menyebarkan misalnya akibat dari vaksin ini banyak yang berakibat fatal misalnya ya, ada KIPI misalnya ya, kondisi ikutan pasca imunisasi atau pasca vaksin misalnya. Di antaranya misalnya ada yang lumpuh misalnya ya, mungkin ada yang meninggal dan sebagainya. Nah, ketika ini masuk maka sudah dipastikan kemungkinan besar akan terjadi penolakan gitu ya. Maka nih secara psikologis komunikasi pembangunan untuk mengatasi masalah ini adalah mengedukasi masyarakat dalam komunitas gitu atau dalam skala yang kecil gitu dengan menggunakan influencer ya, menguatkan peran tokoh ulama atau tokoh masyarakat dan keterbukaan dari pihak yang menyediakan vaksin itu sendiri atau pihak penyelenggara pembangunan, dalam hal ini misalnya Bio Farma ya, BPOM. Nah, ini tentu sangat membantu bagaimana menjelaskan ke orang per orang atau ke setiap personal seperti itu ya, seperti influencer mungkin bisa dari YouTube-nya gitu ya, atau mungkin dari reklame ya, dari gambar yang diberikan dari surat edaran dan sebagainya. Nah, ini tentu akan membantu bagaimana efek komunikasi akan menjadi efek yang diharapkan.
Selanjutnya, nah ini adalah bagaimana perubahan dan komunikasi gitu ya. Nah, di sini terdapat hubungan antara tingkat urbanisasi, tingkat melek huruf dan penggunaan media massa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Ya, kemudian penggunaan media massa ini menuntut masyarakat memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan. Nah, dalam hal ini kedua poin ini mencerminkan bahwa ketika adanya tuntutan untuk berubah dan kemudian kita menggunakan pendekatan perspektif ilmu komunikasi, maka perspektifnya adalah media massa sebenarnya, ya, media massa. Jadi harus ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk bisa mengakses, menggunakan ya, atau mendapatkan pesan dari media massa itu sendiri. Misalnya ketika dia mendapatkan informasi dari surat kabar, pastikan bahwa masyarakatnya sudah bisa baca, gitu, sudah melek huruf, gitu. Atau misalnya masyarakatnya bukan berada di pedalaman yang susah sinyal, ya, susah mendapatkan pemancar televisi, tapi berada di daerah-daerah perbatasan atau daerah kota seperti itu, ya. Makanya ada tingkat urbanisasi. Nah, kemudian bagaimana misalnya dalam perspektif ilmu komunikasi ini pembentukan pribadi atau masyarakat yang tertarik pada perubahan yang membutuhkan peran komunikasi massa gitu. Jadi orang individu secara luas ini perlu kehadiran media massa sebagai media komunikasi, ya, sehingga masyarakat bisa memahami begitu ya, bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, program pembangunan seperti apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, dan yang terakhir, bagaimana perubahan pada masyarakat akan disesuaikan dengan sistem komunikasi masyarakat, ya. Misalnya ya, menggunakan face to face communication, ya, atau misalnya menggunakan komunikasi antar pribadi, atau juga bisa menggunakan media, bahkan menggunakan internet gitu ya. Nah, ini kemudian masyarakatnya akan berubah, misalnya dari yang tidak mengenal media komunikasi massa, kemudian diperkenalkan bahwa ini ada surat kabar, ini ada radio, ada televisi, ada internet, ada film, seperti itu. Nah, perspektif ilmu komunikasi mengarah pada itu, pada bagaimana peran media massa dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan atau pelaksanaan program-program pembangunan kepada masyarakat, ya. Nah, contohnya seperti ini, bagaimana misalnya sosialisasi vaksin ini dilakukan melalui media reklame misalnya ya, atau misalnya menggunakan komunikasi yang tatap muka tadi ya, atau oral communication, atau komunikasi antar pribadi. Ini bagaimana misalnya Porkopimda ya, misalnya dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa misalnya ya, bagaimana kepala desa mensosialisasikan program pembangunan ini kepada masyarakatnya secara langsung, atau misalnya dengan menggunakan juga pamflet ya, dengan menggunakan surat-surat kabar lokal gitu ya, untuk menyampaikan pesan. Nah, ini bagian dari perspektif ilmu komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah perspektif komunikasi pembangunan. Nah, di sini yang muncul adalah masalah distribusi ya, informasi dan penerangan. Atau kemudian juga ada pendidikan dan keterampilan. Ya, nah di sini disebutkan bahwa
komunikasi pembangunan ini merupakan penyebaran informasi penerangan atau usaha-usaha penyampaian dan sharing ide, ya, gagasan dan inovasi pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, proses pendidikan dan keterampilan ini meliputi ketersediaan model pembelajaran publik yang murah dan mudah nih dalam mendidik dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat. Artinya di sini mulai masuk yang namanya media komunikasi tradisional, ya. Kalau tadi perspektif ilmu komunikasi itu lebih kepada komunikasi massa yang luas, ya, yang serentak seperti itu. Tapi di sini dalam komunikasi pembangunan, perspektif komunikasi pembangunan ini lebih eh, dapat juga menggunakan media-media tradisional. Misalnya dengan menggunakan kesenian lokal untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan gitu. Jadi dibuat secara soft, secara halus gitu. Contohnya kalau di dalam masyarakat yang religius misalnya, ya, di sebuah tempat, mungkin pesan pembangunan itu disisipkan misalnya dalam tausiah ustadz misalnya, ya, atau dalam pengajian-pengajian di desa tersebut, atau misalnya ketika dalam masyarakat yang senang dengan kesenian misalnya, ya, kesenian wayang golek itu bisa cerita di dalam wayang golek itu disisipkan pesan-pesan komunikasi pembangunan atau pesan-pesan pembangunan yang akan dilaksanakan. Misalnya tentang pentingnya vaksinasi, bagaimana tokoh-tokoh di dalam wayang golek itu misalnya mendapatkan pengetahuan, ya, efek yang positif tentang vaksin. Nah, jadi secara tidak langsung padahal mereka sedang mendapatkan pesan-pesan pembangunan, ya, melalui komunikasi pembangunan. Ya, jadi masalah distribusi ini tadi tidak hanya berbicara tentang media komunikasi yang modern gitu, tapi juga menggunakan media alternatif yang lain untuk menyampaikan ide-ide gagasan tentang pembangunan. Yang penting masyarakat menjadi paham gitu tentang apa program pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini. Nah, yang terakhir, bagian dari komunikasi pembangunan atau perspektif komunikasi pembangunan adalah rekayasa sosial atau social engineering yang minggu lalu juga pernah dijelaskan, ya, dan perubahan perilaku. Nah, di sini disebutkan bahwa rekayasa sosial ini sebagai bentuk pengembangan tindakan komunikasi yang sistematis tuh. Jadi menggunakan gagasan, inovasi, ya, berupa teknologi informasi sehingga muncul partisipasi masyarakat untuk melakukan perubahan gitu. Contohnya kalau minggu lalu, ya, misalnya bagaimana membuat transportasi yang terintegrasi gitu, ya. Nah, ini juga bisa menggunakan media-media yang sangat dekat dengan masyarakat gitu, ya. Yang terakhir adalah proses perubahan perilaku, di mana proses ini sebagai tindakan komunikasi yang berkesinambungan, terarah dan bertujuan. Nih, proses ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, ya, kemudian sikap dalam melakukan perubahan. Nah, kredibilitas sumber, isi, dan saluran komunikasi sangat berpengaruh dalam menentukan perubahan perilaku. Nah, perlu ditekankan dan perlu dipahami bahwa ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, ya, kemudian kita ingin efeknya adalah perubahan perilaku atau behavior, maka gunakan media-media yang tradisional atau media oral communication, ya, atau komunikasi tatap muka, komunikasi antar pribadi jika ingin mendapatkan efek yang mendalam, tapi dengan jumlah yang terbatas gitu. Tadi misalnya dengan menggunakan penyuluh pertanian, ya, penyuluh kesehatan. Jadi pendekatannya adalah person to person, sama seperti dalam perspektif psikologi.
Tapi kalau kita ingin menjangkau masyarakat yang secara luas ya masif seperti itu dalam wilayah yang cukup besar, tapi efeknya tidak mendalam, efeknya hanya di permukaan saja, misalnya untuk pengetahuan saja. Nah, maka itu bisa menggunakan media massa gitu. Jadi kalau ingin perubahan perilaku itu sebaiknya menggunakan media-media yang dekat dengan masyarakat ya. Tadi misalnya seperti media tradisional atau bisa juga media modern yang dekat dengan masyarakat seperti aplikasi ya. Aplikasi kan setiap orang ada handphonenya masing-masing. Nah, berarti itu sangat dekat dengan masyarakat gitu. Nah, itu akan mengacu kepada perubahan perilaku. Tapi kalau hanya ingin mensosialisasikan secara umum, nah itu dapat menggunakan media massa. Ya, nah contohnya nih seperti ini kalau dalam perspektif komunikasi pembangunan. Jadi dijelaskan misalnya vaksin itu misalnya bahan-bahannya apa saja. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyampaikannya? Misalnya dengan adanya nih webinar atau sosialisasi melalui media-media yang dekat dengan masyarakat ya. Misalkan tentang keamanan vaksin. Nah, ini juga tadi bisa disampaikan misalnya ketika dalam pengajian-pengajian ya diselipkan dalam tausiah misalnya atau diselipkan juga dalam kesenian-kesenian tradisional gitu. Nah, untuk kaum urban misalnya ya di kota-kota besar mungkin karena sekarang sudah sangat familiar dengan virtual meeting misalnya. Ini biasanya banyak webinar-webinar. Nah, salah satunya tentang keamanan vaksin ya, kemudian juga tentang sosialisasi manfaat dari vaksin itu sendiri. Ya, nah kemudian ya itu adalah materi tentang perspektif komunikasi pembangunan. Nah, minggu depan kita akan bersama-sama membahas tentang teori komunikasi dalam pembangunan ya. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, ada 3 kategori. Ada teori komunikasi antar pribadi, teori komunikasi kelompok, dan teori komunikasi massa. Nah, ini yang nanti akan ditugaskan kepada kalian ya. Melalui Edmodo nanti akan ada petunjuk untuk melaksanakan tugas gitu. Ya, nanti kita cek sama-sama di Edmodo ya untuk tugas yang akan dipresentasikan minggu depan. Gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.